jika Anda di posisi saya, apa yang akan Anda lakukan? Jika Anda di posisi saya, apa yang akan Anda lakukan? Saat itu saya berumur 19 tahun. Usia di mana teman-teman saya yang lain sedang menikmati kehidupan kampus dan menjalin cinta monyet dengan teman seangkatan. Tapi saya justru berada di acara akad nikah saya sendiri. Di samping saya, berdiri seorang wanita yang usianya 3 tahun lebih tua dari ibu saya. Wanita itu berkata, jika saya menikahinya, ia akan melunasi seluruh utang keluarga kami. Saya mengangguk, bukan karena cinta, bukan pula karena serakah. Itu saya lakukan semata-mata untuk menyelamatkan keluarga saya yang terancam menjadi gelandangan. Saya pikir, saya hanya perlu bertahan dalam diam selama beberapa tahun. Namun, pada malam pertama pernikahan kami, saat saya melihat isi laci di samping tempat tidur, seluruh tubuh saya membeku. Saat itulah saya mengerti mengapa suami pertamanya meninggal. Saya tidak ingat hari apa itu. Tetapi aroma jamu yang pekat memenuhi rumah, udara yang lembab, dan dinginnya angin malam yang menyelinap masuk melalui celah jendela yang tak bisa ditutup rapat, semuanya masih terasa begitu nyata. Ayah saya terbaring tak bergerak di atas ranjang kayu. Matanya yang kosong setengah terpejam, dan bibirnya kering keunguan. Ibu saya meringkuk di sudut dapur. Wajahnya pucat pasi karena tidak tidur berhari-hari, dan tangannya gemetar hebat sampai-sampai membuka sebungkus Indomie pun tak sanggup. Telur pecah berantakan, garam tumpah, dasar panci pun sampai gosong menghitam, semuanya kacau balau, persis seperti isi kepala ibu saya. Saat itu, ibu bahkan tidak lagi menangis. Beliau hanya bisa terengah-engah dalam diam, menggumamkan kata-kata yang tidak bisa saya pahami. Saya sedang memunguti surat-surat utang yang berserakan di lantai, ketika tiba-tiba terdengar suara pintu ditendang dengan keras. "Buka! Buka pintunya!" teriak seorang wanita. Saya hitung sampai 3. Kalau tidak keluar, saya panggil orang untuk bongkar atap rumah ini. Suara wanita yang penuh amarah itu merobek keheningan malam. Sebelum saya sempat berdiri, pintu sudah terbuka dengan kasar. Seorang rentenir bernama Ibu Ratih menendang kursi plastik hingga mengenai kaki saya dan membuatnya terguling. Sudah saya bilang, kan? Kalau lewat jatuh tempo, saya tidak akan main-main lagi. Bayar semua utangnya, atau angkat kaki dari sini sekarang juga? Ibu saya berlari ke depan dan memohon, nyaris bersujud. "Bu Ratih, tolong, beri kami waktu seminggu lagi. Anak saya pasti akan mendapatkan uangnya. Seminggu lagi? Kamu sudah menipu saya dengan alasan itu selama berbulan-bulan?" Saya berdiri di depan ibu saya dan berkata dengan suara setenang mungkin, "Ibu saya sedang tidak sehat, dan ayah saya terbaring sakit. Biar saya yang urus uangnya. Tolong jangan berteriak." Wanita itu menatap saya dari atas ke bawah. Seorang anak ingusan yang aroma sampo di rambutnya bahkan belum hilang. Tatapannya seolah mengejek, berkata, "Memangnya apa yang bisa kamu lakukan?" Tanpa berkata apa-apa lagi, dia melontarkan satu kalimat sebelum pergi. "Besok malam uangnya tidak siap, saya bongkar pintu rumah ini lebih dulu." Suara hak sepatunya menggema di halaman, terdengar seperti suara gembok yang mengunci nasib keluarga kami untuk selamanya. Malam itu, tidak ada seorang pun di rumah kami yang bicara. Ibu saya memecahkan 3 piring saat mencucinya. Yang terdengar hanyalah suara air mengalir, decit tikus, dan erangan lirih ayah saya yang menahan sakit. Tiba-tiba, terdengar suara pintu pagar dibuka. Yang masuk adalah paman saya, Paman Agus, yang bekerja sebagai tukang kayu interior. "Bima ada?" Saya menjulurkan kepala. "Iya. Paman." "Ada apa?" Paman menatap saya cukup lama, lalu meminta ibu saya untuk masuk dan beristirahat lebih dulu. Setelah hanya tinggal kami berdua di ruangan itu, Paman perlahan menarik kursi dan duduk. Gerak-geriknya khas orang yang akan membicarakan sesuatu yang sangat penting. "Paman punya satu cara, tapi dengarkan baik-baik dan pikirkan matang-matang. Ini bukan jalan yang mudah." Saya hanya duduk diam. Paman mengeluarkan sebungkus rokok dari sakunya, namun tidak menyalakannya dan memasukkannya kembali. "Kamu tahu Ibu Hartini, kan? Pengusaha bahan bangunan di kota itu, sudah 2 tahun menjanda sejak suaminya meninggal. Uangnya tak terhitung, rumahnya juga banyak, tapi usianya memang sudah tidak muda lagi," katanya.
Dia butuh orang muda di sisinya. Terus terang saja, dia butuh energi anak muda. Saya mengerutkan kening. Saya tidak mengerti apa maksudnya. Paman melanjutkan. Beberapa waktu lalu, waktu Paman kerja di perusahaannya, Paman cerita soal keadaan keluarga kita. Dia bilang, kalau kamu mau menikahinya, dia akan melunasi semua utang kita, termasuk biaya rumah sakit ayahmu. Paman menatap saya perlahan dan menambahkan, dia juga bilang akan memberikan ibumu uang pegangan yang cukup agar bisa hidup nyaman seumur hidupnya. Saya menunduk, menatap lantai tempat saya memungut surat utang yang ternoda kecap tadi. Paman bercanda, kan? Apa Paman terlihat seperti sedang bercanda denganmu? Paman menceritakan ini padamu karena kamu masih muda, masih kuat, dan masih bisa bertahan. Lihatlah, ayahmu sudah bertahun-tahun terbaring seperti itu, dan punggung ibumu sudah bungkuk, tidak punya tenaga lagi untuk menanggung semua ini. Tapi saya baru 19 tahun, Paman. Benar, 19 tahun. Tapi sekarang sudah waktunya kamu yang bertanggung jawab atas keluarga. Ayahmu sudah tidak sanggup lagi memikul beban ini. Ibumu sekarang hanya mengandalkanmu. Saya tidak menjawab, dan Paman pun tidak berkata apa-apa lagi. Dengan tangannya yang terasa seberat batu, Paman menepuk bahu saya sekali, lalu berdiri dan pergi begitu saja. Malam itu, saya duduk di teras. Gerimis membasahi wajah saya. Dengan kaus yang basah, saya terus menatap rumah di mana ayah saya terbaring dan ibu saya berada, yang sama sekali tidak tahu tentang pernikahan yang akan segera terjadi. Saya hanya duduk di sana, memikirkan satu hal, mengambil alih beban orang tua saya, hanya itu. Dan keesokan paginya, saya mengangguk. Saya selalu berpikir pernikahan seharusnya dipenuhi dengan bunga-bunga segar dan gelak tawa. Namun, di acara akad nikah saya, tidak ada satu kuntung bunga pun, tidak ada satu pun teman, dan tidak ada secuil pun kebahagiaan. Yang ada hanyalah keheningan yang menyesakan dan tatapan-tatapan terang-terangan yang tidak menyembunyikan rasa jijik. Saya mengenakan jas sewaan yang terasa sedikit sempit di bahu. Di samping saya, wanita itu Ibu Hartini tampak sangat berbeda. Kebaya modern berwarna merah, menyala yang pas di badan, rambut yang disanggul rapi, dan aroma parfum tajam yang meski tidak terkesan mahal sangat menyengat. Wanita itu tidak tertawa lepas, hanya sedikit mengangkat sudut bibirnya, senyum yang seolah mengatakan bahwa seluruh dunia berada dalam genggamannya. Suara bisik-bisik dari lantai bawah terdengar jelas. Tanpa perlu menguping pun saya tahu apa yang mereka bicarakan. Lihat anak itu, jual masa mudanya demi melunasi utang ayahnya. Astaga, suami wanita itu yang dulu juga katanya meninggal di kamar tidur. Apa anak ini bisa selamat? Ibunya itu tidak punya malu, ya? Lihat, duduk di barisan paling depan dengan wajah tanpa dosa. Saya melirik ke arah ibu saya. Beliau tidak menoleh atau memberikan reaksi apapun. Beliau hanya berbisik, begitu pelan hingga hanya saya yang bisa mendengarnya. Hiduplah yang baik, nak. Jangan buat ibu jadi pendosa. Ibu saya tidak menangis, tetapi sorot matanya saat mengatakan itu serasa meremas jantung saya. Saat itulah saya sadar, tidak ada lagi jalan untuk kembali. Setelah jamuan makan sederhana yang entah bisa disebut resepsi atau tidak, saya dibawa ke rumah yang disebut Ibu Hartini sebagai istana baru kita. Kamar pengantin di lantai 2 memiliki pintu kayu jati yang berat, lantainya dilapisi karpet tebal, dan aroma minyak sereh yang bercampur dengan wangi lilin aromaterapi memenuhi ruangan, membuat kepala saya sedikit pusing. Saya hanya berdiri di tengah kamar, bingung harus berbuat apa. Tangan dan kaki saya terasa canggung. Langit di luar sudah gelap, dan lampu tidur yang remang-remang berwarna kemerahan di dalam kamar terasa seperti sebuah rekayasa yang disengaja. Suara pintu kamar mandi terbuka membuat saya menoleh. Ibu Hartini berjalan keluar mengenakan gaun tidur sutra berwarna putih. Jubahnya tersampir miring, sedikit memperlihatkan garis bahunya. Riasan tebalnya sudah dihapus, tetapi sorot matanya masih memancarkan dominasi yang aneh. Sikapnya sama sekali tidak menunjukkan keraguan, tidak seperti wanita yang baru saja menikahi seorang pemuda berusia 19 tahun. Gugup, ya? Namanya juga pertama kali. Suaranya ringan seperti angin, tetapi sama sekali tidak lembut. Saya menelan ludah, berusaha membuat suara saya terdengar senormal mungkin,
Saya hanya belum terbiasa. Tidak apa-apa. Nanti juga kubuat terbiasa. Dia tersenyum santai, seolah sudah sangat ahli dalam mengatasi kecanggungan pemuda. Sebelum saya sempat bereaksi, dia berjalan ke arah tempat tidur dan membuka laci kecil di sampingnya. Terdengar suara kunci berbunyi klik, dan secara naluriah saya menoleh ke sana, lalu tubuh saya membeku. Di dalam laci itu ada sebuah kotak hitam mengilap. Dan ketika kotak itu sedikit terbuka, saya melihat berbagai macam alat bantu seks di dalamnya, tersusun rapi tanpa setitik debu pun, seperti barang pajangan. Saya pernah melihatnya beberapa kali di internet dan sekilas mendengarnya dari teman-teman, tetapi menyaksikan secara langsung seorang wanita tua yang kini bisa saya panggil istri memiliki benda-benda ini di malam pertama pernikahan kami, sungguh sebuah perasaan yang sulit diungkapkan dengan kata-kata. Orang-orang menyebutnya mainan, katanya tanpa mengalihkan pandangan dari kotak itu. Aku menyebutnya cara untuk mengikat seorang pria agar tidak pergi. Saya tidak bisa berkata apa-apa, tidak bisa bergerak sedikit pun. Kaki saya seolah terpaku di karpet. Jantung saya mulai berdebar kencang. Bukan karena hasrat, melainkan karena takut. Sebuah ketakutan yang sangat nyata dan spesifik. Rasanya seperti saya tidak sengaja membaca surat vonis hukuman mati yang ditujukan untuk saya sebagai orang berikutnya. Ibu Hartini berdiri. Saat ia membungkuk untuk mengambil sesuatu dari laci bawah, ujung gaun tidurnya sedikit tersingkap, dan saya melihat bekas luka yang tipis dan tajam memanjang dari tulang belikat hingga tulang punggungnya. Itu bukan bekas luka karena kecelakaan atau sayatan pisau. Terlihat seperti jejak yang ditinggalkan oleh sebuah kebiasaan atau obsesi, dan di bahu kirinya, ada sebuah tato yang telah memudar seiring waktu. Tulisan miring yang berbunyi, bakar segalanya, walau hanya semalam. Bulu kuduk saya merinding. Saya pikir kalimat seperti itu hanya bisa ditemukan di lirik lagu kampungan atau di studio tato murahan. Tetapi ketika terukir di kulit wanita yang baru saja memanggil saya suami, kalimat itu terasa seperti sebuah deklarasi. Tulisannya memang pudar, tetapi maknanya seolah terpatri dalam di mata saya. Saya menatap bergantian antara tato itu dan peralatan yang ia keluarkan dari kotak hitamnya. Pada saat itu, untuk pertama kalinya, saya mengerti mengapa suami pertamanya meninggal tanpa bisa menceritakan kisahnya. Ibu Hartini mendekat ke hadapan saya, satu tangannya menyentuh dada saya, sentuhan yang ringan, tetapi jelas-jelas mengendalikan saya. Mulai sekarang, kamu milikku. Sama seperti surat tanah rumah reotmu itu yang sekarang sudah menjadi milikku, saya tidak berani menatap wajahnya secara langsung. Malam itu, setelah menunaikan kewajiban saya sama sekali tidak bisa tidur. Saya berbaring memunggunginya, mencengkeram erat spray, dan memejamkan mata. Cahaya remang-remang lampu tidur membentuk lingkaran suram di langit-langit, seperti bulan yang tertutup awan. Suara kipas angin yang berderit pelan seolah menghitung setiap detik waktu di dalam kamar yang pengap dan penuh dengan pikiran tak bernama ini. Aku tidak diselamatkan. Saklar menuju perjalanan tanpa jalan kembali baru saja dinyalakan. Keesokan harinya, saya terbangun dalam ruangan yang sunyi senyap. Suara derit kipas angin langit-langit dari semalam dan aroma lilin aromaterapi yang meresap di selimut telah lenyap. Sebagai gantinya, tercium aroma yang sama sekali berbeda. Bau jamu yang tidak menyengat tapi menusuk hidung, bercampur dengan udara lembab, seolah-olah jiwa ruangan ini telah berganti. Saat saya sedang mencoba menebak jam berapa sekarang, terdengar suara pintu diketuk dengan keras. Bukan ketukan yang sopan, melainkan seperti gebrakan. Sudah bangun? Turun ke ruang tengah. Ada yang perlu kita bicarakan. Suaranya tidak keras, tetapi nadanya jelas tidak menerima penolakan. Ibu Hartini tidak perlu berteriak. Cara ia mengakhiri kalimatnya sudah cukup untuk membuat saya tahu bahwa ini bukanlah sebuah tawaran, melainkan perintah. Saya bergegas bangun. Tanpa sempat cuci muka, saya turun ke ruang tengah yang lampunya menyala terang. Dia sedang duduk di sofa, mengenakan gaun berwarna biru tua, rambutnya disanggul tinggi, dan kedua lengannya terlipat di dada, duduk tegak laksana patung. Di atas meja, uap mengepul dari sebuah teko keramik putih. Bau jamu yang saya cium tadi berasal dari sana. Sebelum saya sempat menyapa, dia mendorong selembar kertas HVS bergaris, mirip jadwal piket, ke hadapan saya. Baca.
Ini aturan dasar untuk memulai peran barumu di rumah ini. Saya duduk dan membaca baris pertama. Bangun pukul 06.00 pagi. Dilarang keluar gerbang tanpa izin. Dilarang menelepon keluarga sebelum bertanya. Makan sesuai menu yang ditentukan. Dilarang melakukan tindakan yang menyimpang dari kebiasaan yang sudah ada. Saya mengangkat kepala dan bertanya perlahan. Jadi, untuk menelepon ibu saya pun, saya harus minta izin? Sorot dingin yang tak coba ia sembunyikan melintas di mata Ibu Hartini. Benar. Sejak kemarin, kamu bukan lagi sekadar seorang anak. Kamu suamiku, dan kamu orangku yang tinggal di rumahku. Saya tidak tahu harus tertawa sinis atau diam. Tetapi saat itu saya merasakan sensasi dingin menjalar dari tengkuk hingga ke tulang punggung. Seperti sebuah refleks untuk melindungi diri, saya mengangguk kecil. Saat saya bersandar di kursi, pandangannya tiba-tiba beralih ke dinding di belakang. Saya pun ikut menoleh. Sebuah bingkai foto besar tergantung dengan tenang. Di dalam foto, seorang pria berusia sekitar 50 tahunan, mengenakan setelan jas abu-abu, berdiri di samping Ibu Hartini yang mengenakan kebaya bludru. Keduanya tersenyum, tetapi mata pria itu tidak ikut tersenyum. Mendiang suamiku adalah orang yang sangat disiplin. Katanya seolah sedang bercerita masa lalu, sambil menyesap sedikit cairan hitam dari cangkir teh kecilnya. Sekarang kamulah penerusnya, jadi jangan kecewakan aku. Saya menggigit bibir. Bukan karena berniat membangkang, melainkan karena saya tidak tahu apa sebenarnya yang sedang saya warisi. Sebuah pernikahan, atau sebuah program yang sudah diatur sebelumnya. Sarapan pagi disajikan tepat pukul 06.30, sesuai aturan. Bukan nasi uduk, bukan pula roti, hanya semangkuk bubur sumsum tawar, sepiring sayuran rebus, dan segelas teh tawar. Semua makanan disajikan dalam mangkuk-mangkuk keramik kecil yang terpisah. Bahkan sumpitnya pun terbuat dari kayu yang telah direbus dalam air panas dan ujungnya dibungkus kertas putih. Duduk yang tegap, makan pelan-pelan. Jangan bicara saat mengunyah, dia tidak memerintah. Dia hanya berbicara dengan datar, seolah sedang menjelaskan proses kerja di sebuah pabrik. Saya mengambil sendok dan menundukkan kepala. Malam itu, saat saya hendak naik ke kamar, dia memanggil saya. Lupa waktu meditasi? Saya terkejut dan melihat jam. Pukul 20.30, meditasi? Dia berdiri tepat di depan tangga dengan tangan terlipat di dada, sedikit memiringkan kepala. Dia selalu bermeditasi setiap malam dari jam 8:30 sampai jam 9. Karena kamu suamiku, sebaiknya kamu meneruskan kebiasaan itu. Saya tidak tahu bagaimana harus bereaksi, tetapi ketika dia membawa saya ke ruang tengah, mematikan semua lampu dan hanya menyisakan satu lilin kecil, saya sadar bahwa semua yang saya lakukan mulai saat ini bukan lagi untuk diri saya sendiri. Di atas karpet yang keras, dia meletakkan handuk yang terlipat dan menyuruh saya duduk di atasnya, meluruskan punggung, memejamkan mata, dan menghitung napas. Saya melakukan apa yang diperintahkan, tetapi belum sampai 3 menit, kaki saya sudah kesemutan dan punggung serta leher saya terasa kaku. Saat saya sedikit menggeliat, dia berkata, "Aku lihat semuanya, kamu sudah bergerak 3 kali dalam 5 menit. Fokus." Suaranya tidak tajam, tetapi cukup untuk membuat tulang punggung saya merinding. Saya tersenyum canggung dan berkata pelan, "Saya belum terbiasa. Nanti juga terbiasa kalau sudah sering." Dia menjawab tanpa menoleh. Setelah 4 hari berlalu sejak malam pertama pernikahan kami, saya mulai menyadari satu hal. Di rumah ini, konsep spontanitas tidak ada. Setiap waktu makan, entah itu sederhana atau mewah, memiliki waktu, urutan, dan cara yang sudah ditentukan. Dari cara menaiki tangga hingga cara membuka pintu, semua tindakan telah ditetapkan oleh Ibu Hartini sebagai cara yang benar. Saya bahkan tidak punya kesempatan untuk membantah. Bukan karena saya tidak berani, melainkan karena setiap pertanyaan akan terhalang oleh tatapan matanya. Matanya tidak galak atau melotot, tetapi seperti sebuah gembok yang mengunci semua pertanyaan bahkan sebelum sempat terucap. Dan pada malam kelima, terjadi sesuatu yang keluar dari kerangka yang saya kira sudah mulai saya biasakan. Hari itu hujan gerimis dan udara terasa dingin. Setelah sesi meditasi malam selesai dan saya baru saja akan bangkit, dia memanggil saya, "Duduk." Belum selesai, saya berbalik tanpa kata. Dia masuk ke dapur,
menuangkan air panas ke dalam gelas, lalu meletakkan sebuah pil kuning kecil yang terbungkus kertas tipis transparan di atas meja. Bentuknya mirip dengan yang pernah saya lihat di toko jamu. Minum ini ramuan khusus penambah stamina. Dibuat khusus. Saya menatap pil itu. Tercium aroma jamu yang samar. Tidak pedas, tidak menyengat, hanya aroma obat yang murni. Obat apa ini? Saya bertanya dengan suara pelan agar tidak terkesan menantang. Ini jamu berkhasiat. Bukan racun, jangan khawatir. Dia melirik saya, dan sedikit mengangkat sudut bibirnya. Tenang saja, aku tidak akan menyakitimu. Kalimat itu terdengar seperti sebuah penenangan, tetapi bagi saya, itu seperti peringatan yang disamarkan dengan kelembutan. Saya mengambil pil itu dan mengamatinya lebih dekat. Tidak ada nama, tidak ada merek. Saya pernah belajar sedikit tentang farmasi di SMA, jadi saya tahu ada banyak suplemen kesehatan yang tidak memiliki kemasan, tetapi dari bentuk hingga cara pemberiannya, ini terlihat berbeda dari obat biasa. Saya ragu, tetapi akhirnya menelan pil itu. Bukan karena percaya, saya hanya tidak ingin menciptakan konflik, mengingat ayah saya masih terbaring sakit. Ibu saya baru saja terbebas dari tumpukan utang, dan mulai menemukan ketenangan. Paling-paling ini hanya obat yang sedikit merusak liver, pikir saya. Selama tidak ada reaksi aneh, tidak akan apa-apa. Saya menenangkan diri dan menelan pil itu dengan seteguk air. Saya pikir itu hanya akan terjadi sekali, tapi saya salah. Keesokan malamnya, pada waktu yang sama, di gelas yang sama, pil kuning yang sama muncul kembali. Dia meletakkannya di depan saya tanpa berkata apa-apa, lalu berbalik. Hari ketiga, hari keempat, kebiasaan itu berulang tanpa meleset 1 menit pun. Saya menelan obat itu dalam diam setiap kali, tetapi pada hari kelima, saya tidak tahan lagi. Bu, saya membuka mulut saat baru saja akan mengambil pil itu. Sudah beberapa hari saya meminum ini, bisakah ibu memberitahu saya sejujurnya ini obat apa? Dia menoleh. Sorot matanya tidak lagi lembut. Sudah diminum berhari-hari baru bertanya sekarang? Atau kamu takut aku memberimu racun? Saya tidak menjawab, tetapi dia tidak menunggu jawaban saya. Dia mendekat dan mendorong pil itu sedikit lebih dekat ke arah saya. Jemarinya menyentuh tepi gelas, berhenti, lalu melontarkan satu kalimat yang seringan angin namun seberat batu. Kalau kamu pikir rumah keluargamu masih aman sampai sekarang hanya karena belas kasihanku, sebaiknya kamu terus meminumnya. Saya menatap pil itu, lalu wajahnya, lalu membawa pil itu ke mulut dan menelannya. Bukan karena percaya, melainkan karena saya tidak punya kekuatan untuk mengembalikan keluarga saya ke titik awal lagi. Keesokan paginya, saya sedang membersihkan meja makan. Itu adalah salah satu tugas yang diberikan Ibu Hartini kepada saya setelah menikah. Saat itulah Bi Inah, asisten rumah tangga yang sudah lama bekerja di rumah ini, muncul. Bi Inah adalah orang yang pendiam, selalu menunduk, dan tampak tidak peduli pada apapun. Tetapi hari ini, saat melihat saya memegang botol obat berisi pil kuning yang sudah saya kenal, Bi Inah menghentikan pekerjaannya dan mengangkat kepala. "Den, sudah berapa lama minum itu?" Bi Inah bertanya dengan suara berbisik, tetapi jelas. Saya terkejut karena Bi Inah belum pernah sekalipun menanyakan pertanyaan pribadi kepada saya. Sudah beberapa hari, Bi. Kata ibu ini jamu untuk kesehatan. Saya menjawab sambil meletakkan botol obat itu ke tempatnya. Bi Inah mengangguk ringan, tetapi matanya tidak lepas dari botol obat itu. Sesaat, ada sesuatu yang melintas di matanya. Bukan ketakutan, melainkan semacam keraguan yang tertahan. Lalu, nyaris tanpa sadar, dengan suara yang sangat pelan, dia menggumamkan satu kalimat. "Dulu almarhum Bapak juga rajin sekali minum itu." Saya terhenyak. Almarhum Bapak? Maksud Bibi, mendiang suami Ibu Hartini? Bi Inah tampak ragu-ragu untuk menjawab, tetapi tepat pada saat itu, dari arah tangga terdengar suara ketukan sepatu hak, dan suara Ibu Hartini terdengar. Pagi ini sarapannya susu almond. Ganti baju, lalu turun untuk makan. Seketika itu juga, Bi Inah menundukkan kepala dan tidak berkata apa-apa lagi. Pura-pura mengelap tempat yang sudah bersih, dia bergegas pergi. Saya terpaku di tempat.
Tangan saya masih berada di atas botol obat. Sebuah retakan kecil, namun jelas dan sangat nyata, mulai terbentuk di dalam pikiran saya. Saya pikir yang membuat orang lelah adalah tekanan hidup, masalah uang, atau penyakit. Tetapi semakin lama saya tinggal di rumah ini, saya semakin sadar ada sesuatu yang menggerogoti manusia lebih cepat daripada penyakit, yaitu pengawasan dan tekanan yang dibenarkan atas nama keluarga. Pagi itu, saya sedang sarapan bubur tawar seperti biasa ketika Ibu Hartini memanggil saya dari lantai atas, ganti dengan kemeja putih. Hari ini ada tamu, saya terkejut. Tamu adalah kata yang hampir hilang dari kamus rumah ini. Ini adalah yang pertama kalinya sejak saya menginjakkan kaki di sini. Saya bergegas berganti pakaian. Saya tidak lupa menurunkan lengan kemeja untuk menutupi ruam merah di lengan yang entah sejak kapan muncul. Ketika saya turun ke ruang tamu, 4 orang asing sudah duduk berderet di sofa dengan nyaman, seolah di rumah sendiri. Seorang ibu-ibu parubaya dengan kalung emas bergelantungan di leher, seorang bapak-bapak berperut buncit dengan kemeja kotak-kotak yang suaranya besar, dan 2 orang gadis muda yang mungkin keponakannya, hanya menatap ponsel mereka. Tetapi sesekali melirik saya seolah sedang melihat hewan langka yang baru didatangkan ke kebun binatang. Oh, jadi ini yang namanya Bima? Ibu-ibu berkalung emas itu membuka suara dengan nada tajam. Muda sekali, ya? Lebih muda dari anak-anakku. Dengar-dengar sekolahnya juga tidak selesai? Sebelum saya sempat menjawab, bapak-bapak berkemeja kotak-kotak itu menyahut. Buat apa sekolah lagi? Menikah dengan Tante Hartini? Kan sudah seperti dapat durian runtuh. Omong-omong, tenaganya masih kuat, kan? Bapak itu menekankan kata tenaga, sambil memberikan kedipan mata yang penuh arti. Saya tersenyum canggung dan mencengkeram ujung celana saya. Saya tidak mengerti dari mana datangnya hak untuk menanyakan urusan kamar tidur orang lain di siang bolong, dengan dalih perhatian. Memang hebat Tante Hartini kita ini. Pria muda kan gampang diatur. Mana berani melawan, kata salah satu keponakan, mengalihkan pandangan dari ponselnya untuk menatap saya. Saya menggigit bibir dan tidak menjawab, tetapi kalimat berikutnya benar-benar membuat tulang punggung saya merinding. Lagian, almarhum Om yang dulu juga sangat diperhatikan sama Tante. Sayangnya jantungnya lemah, jadi tidak kuat. Kalimat itu menghantam saya seperti tamparan. Saat itu, tangan Ibu Hartini yang sedang menuangkan teh berhenti sejenak, sangat samar. Tetapi dia segera meletakkan teko dan tersenyum ringan. Setiap orang punya takdirnya masing-masing, kuat dan lemah itu tidak bisa ditebak. Ada orang yang kelihatannya sehat, tapi tahu-tahu bisa langsung tiada. Saat itu, tidak ada yang menyadari sorot mata saya. Saya menatap tajam ke tangan yang memegang cangkir teh itu. Mendiang suami ibu meninggal karena jantungnya lemah? Saya bertanya tiba-tiba, dengan suara yang tidak bisa menyembunyikan kecurigaan. Penyakit lama. Sesuatu yang tidak bisa dihindari siapapun. Dia menatap saya dengan tatapan setajam pisau. Kenapa? Kamu mau bertanya lebih detail? Saya tidak menjawab, tetapi kepala saya mulai berputar lebih cepat dari sebelumnya. Pil-pil kuning itu, meditasi yang dipaksakan, makanan hambar yang seolah mematikan indera perasa, dan tatapan penuh keraguan Biina beberapa hari yang lalu semuanya saling terkait dalam benak saya. Obrolan itu berlanjut selama hampir 1 jam. Isinya hanya sindiran dan lelucon, yang memperlakukan saya seperti barang pajangan di rumah ini. Setelah mereka pergi, saya bergegas masuk ke ruang tamu untuk membereskan cangkir teh, seolah ingin menghindari tatapan Ibu Hartini. Tepat pada saat itulah saya menemukannya. Di atas meja dekat dinding, di bawah sebuah majalah kesehatan tua yang terlupakan, ada setumpuk dokumen usang. Sampulnya sudah lecek, tetapi tulisan di baris pertama masih cukup terbaca. Rekam medis, Suryo Widodo. Nama mendiang suami Ibu Hartini. Saya tidak tahu apa yang menggerakkan tangan saya. Mungkin insting? Atau dorongan dari alam bawah sadar yang mati-matian mencoba merangkai kecurigaan yang belum berbentuk? Halaman pertama berisi data tekanan darah, sebagian besar lebih tinggi dari normal. Halaman kedua berisi informasi penting. Kelemahan otot jantung. Indikasi gagal jantung tahap 2. Direkomendasikan untuk menghindari aktivitas fisik yang lama atau berlebihan selama masa pemulihan. Terutama, penggunaan stimulan sistem peredaran darah tanpa resep dokter dilarang keras.
Wajib pemeriksaan rutin bulanan. Saya membaca kalimat itu berulang kali, lalu terduduk lemas di kursi. Telapak tangan saya basah oleh keringat. Malam itu, saya tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Ketika Ibu Hartini sedang melipat pakaian di kamar tidur, saya masuk ke kamar dan meletakkan rekam medis itu di atas meja. Anda tahu kondisi orang ini, kan? Dia tidak menghentikan pekerjaannya. Dia tidak menatap saya, tetapi suaranya tidak lagi ringan. Kamu mau menginterogasiku? Urus saja urusanmu sendiri, jangan ikut campur yang bukan urusanmu. Dia tidak meninggikan suaranya, tetapi setiap kata terdengar seperti suara palang pintu yang tertutup rapat, menghalangi semua pertanyaan. Saya berbalik. Tetapi pada saat itu saya sadar, jika saya tidak memastikan semua yang saya lihat, orang berikutnya yang tidak akan bertahan adalah saya. Sejak melihat rekam medis mendiang suami Ibu Hartini, pikiran saya tidak pernah tenang sedetik pun. Saya mencoba berpura-pura tidak melihat apa-apa. Saya masih melakukan meditasi setiap malam, menelan pil kuning sekali sehari, dan meminum bubur tawar serta susu almond. Tetapi ada sesuatu yang tidak lagi utuh. Keyakinan samar bahwa saya hanyalah seorang pengganti sederhana telah hancur. Bukan, saya hidup seperti salinan sebuah program, dan versi aslinya sudah mati. 3 hari kemudian, saya berbohong kepada Ibu Hartini, mengatakan ingin melakukan pemeriksaan kesehatan untuk persiapan mendaftar kuliah lagi. Saya tahu dia sama sekali tidak peduli dengan pendidikan saya, jadi saya yakin dia tidak akan curiga. Mau pergi sendiri? Atau perlu diantar sopir? Tanyanya tanpa mengalihkan pandangan dari ponselnya. Saya bisa pergi sendiri, Bu. Dekat, kok? Di rumah sakit dekat sekolah saya dulu. Saya menjawab dengan suara tenang. Baiklah. Asal jangan lupa minum obatmu. Dia mengangkat kepala dan tersenyum sinis. Rumah sakit yang saya tuju adalah tempat saya mengantar ibu untuk pemeriksaan USG beberapa tahun lalu. Tetapi kali ini, target saya adalah orang lain. Dr. Wibowo, seorang dokter paruh baya yang pendiam tetapi terkenal teliti. Beliau adalah dokter keluarga Ibu Hartini. Fakta ini saya ketahui karena pernah tidak sengaja mendengar percakapan antara dia dan Bi Inah. Setelah pengambilan darah dan pengukuran tekanan darah selesai, saya menunggunya di luar ruang konsultasi. Setelah memastikan tidak ada perawat di sekitar, saya berkata dengan suara sangat pelan, "Dok, apakah dulu dokter juga pernah merawat mendiang Pak Suryo Widodo, suami Ibu Hartini?" Dr. Wibowo terkesiap sejenak. "Kenapa kamu bertanya soal itu?" Saya merendahkan suara dan menatap matanya lurus-lurus. Telapak tangan saya sudah basah oleh keringat, tetapi saya berusaha menjaga ketenangan. Saya suami Ibu Hartini sekarang. Dan saya punya beberapa pertanyaan tentang obat yang saya minum saat ini dan kematian Pak Suryo. Dr. Wibowo menatap saya selama beberapa detik, lalu menghela napas panjang dan pelan. "Saya tidak bisa memberitahumu banyak. Tapi yang selalu saya sarankan kepada Pak Suryo adalah agar dia mengurangi frekuensi hubungan suami istri. Beliau punya penyakit bawaan jantung lemah. Kalau menyalahgunakan obat penguat, pasti akan membebani jantungnya. Tapi, sekeras apapun saya melarang, tidak ada gunanya. Ibu Hartini tidak mau mengurangi, dan Pak Suryo tidak bisa menolak." Mendengar itu, rasanya seperti ada yang mencekik leher saya. Semua kepingan teka-teki yang berserakan langsung tersusun. Siang itu, saya tidak langsung pulang. Saya duduk termenung di bangku taman dekat rumah sakit selama lebih dari 1 jam. Mencoba menenangkan sensasi seperti ada palu yang memukul-mukul di dalam kepala saya. Begitu sampai di rumah pada malam hari, saya langsung masuk ke kamar tanpa berkata apa-apa. Lalu, saya mengeluarkan rekam medis usang yang saya temukan beberapa hari lalu dan meletakkannya di atas meja. Saya tahu tidak ada waktu lagi untuk ragu-ragu. Ibu Hartini sedang mengoleskan krim malam di depan cermin. Saya meletakkan rekam medis itu di atas meja, tidak terlalu pelan, tidak terlalu keras. Dia melirik saya melalui cermin, lalu membalikkan badan. "Apa ini? Apakah ibu ingin saya bernasib sama seperti dia? Apa maksudmu?" Dia tertawa sinis, tetapi sorot matanya tidak lagi lembut. Saya tidak menjawab, melainkan mendorong rekam medis itu ke arahnya. Di halaman pertama, ada sebuah catatan yang dijepit dengan klip kecil. Dilarang aktivitas berlebihan.
Dan di kalimat dilarang penggunaan stimulan sistem peredaran darah, ada tanda tebal yang menyorotinya. Saya sudah bertemu Dr. Wibowo. Satu kalimat itu membuat senyum di wajahnya lenyap. Anda tahu kondisi orang itu. Anda tidak mungkin tidak tahu. Kamu terlalu sensitif. Dia menegakkan punggungnya dan meninggikan suara. Aku hanya tidak ingin kamu meninggalkanku seperti dia. Saya menatapnya. Untuk pertama kalinya, saya tidak merasa takut atau ingin menghindar. Hanya tersisa satu perasaan yang sangat jelas. Aku sedang berhadapan dengan seorang wanita yang sama sekali tidak bisa menerima kehilangan kendali. Dia tidak meninggalkan Anda. Dia meninggal. Saya mengucapkan setiap kata dengan suara sekeras baja, dan Anda membiarkan itu terjadi hanya demi hasrat Anda sendiri. Diam! Teriaknya, wajahnya memerah padam. Kamu pikir aku mau begitu? Kamu pikir aku mau melihat tempat tidur kosong setiap pagi saat aku bangun? Aku melakukan segalanya untuk menjaga suamiku. Saya berdiri dari kursi. Amarah memuncak, tetapi saya menahannya karena saya tahu butuh lebih banyak bukti untuk melakukan hal yang benar. Saat saya hendak berbalik, dia melemparkan satu kalimat dingin laksana maut ke punggung saya. Kalau tidak sanggup, angkat kaki dari sini sekarang juga. Tapi ingat, begitu kamu keluar dari rumah ini, utang keluargamu akan dimulai lagi dari nol. Malam itu, saya tidak tidur semalaman. Bukan karena takut, melainkan karena saya telah melihat dengan jelas wajah asli orang yang telah menyelamatkan keluarga saya, dan saya tahu, inilah saatnya untuk melawan balik. Bukan dengan adu mulut atau kabur, melainkan dengan hukum. Setelah sebulan menikah, saya mulai merasakan dengan jelas bahwa yang berubah paling cepat bukanlah hidup saya, melainkan tubuh saya. Awalnya hanya sinyal-sinyal kecil, sedikit pusing saat bangun dari tempat tidur di pagi hari. Saya harus berhenti di tengah halaman untuk mengatur napas saat berjalan dari gerbang ke rumah yang jaraknya tidak sampai 10 meter. Setiap malam setelah meditasi, saat berbaring di tempat tidur, dada saya terasa sesak seperti ditekan. Saya tidak tahu apakah itu karena lelah atau ada sesuatu yang mengimpit dari dalam. Saya tidak mengatakan apa-apa. Saya takut kalau saya hanya bereaksi berlebihan, dan kalaupun saya bicara, yang akan saya dapatkan hanyalah kesimpulan yang sudah disiapkan dan tatapan jengkel. Dan apa yang terjadi pada hari Rabu pagi itu adalah puncaknya. Langit masih mendung karena hujan yang turun semalaman. Ibu Hartini sudah turun ke ruang makan sejak pagi-pagi sekali, mengenakan pakaian olahraga berwarna gelap, rambutnya diikat tinggi, sambil memegang segelas air lemon. Jadwal hari ini berubah. Dia meletakkan gelasnya tanpa menanyakan pendapat saya. Lari pagi 20 menit di halaman. Kalau tidak mau seperti dia, kamu harus mulai meniru kebiasaannya. Saya mengangkat kepala dari mangkuk berisi bubur putih. Sebelum sempat bereaksi, dia sudah berbalik dan pergi. Saya tidak ingin menentang, tetapi saya juga tidak ingin terus diam. Saya berganti pakaian dan pergi ke halaman. Hujan baru saja reda, tanahnya basah, dan angin terasa dingin. Saya melakukan pemanasan ringan dan mulai berlari. Putaran pertama baik-baik saja. Mulai putaran kedua, lutut saya terasa ngilu. Memasuki putaran ketiga, pandangan saya mulai kabur dan dada saya terasa panas seperti terbakar. Jantung saya berdebar keras seperti genderang perang. Pada putaran keempat, kaki saya kehilangan tenaga seolah ada yang menarik dari bawah tanah. Saya terduduk di teras, terengah-engah. Ibu Hartini berjalan keluar dari dalam rumah. Berdiri sekitar 3 meter dari saya, dengan tangan terlipat di dada, menatap saya dengan tatapan tanpa khawatir. Baru lari segitu saja sudah lelah? Anak muda kok lemah sekali. Saya membungkukkan badan, mencoba mengatur napas, tetapi paru-paru saya seolah tidak bisa menampung udara. Apa mungkin ini karena obatnya, Bu? Akhir-akhir ini badan saya terasa aneh, cepat lelah. Tidur juga tidak nyenyak, sering berdebar-debar dan sesak napas. Dia tidak langsung menjawab. Dia mendekat, meletakkan gelas air lemonnya di lantai teras, lalu duduk di samping saya dengan jarak sekitar 1 lengan. Lalu, menatap saya, dia berkata perlahan namun dingin, obat itu dipesan khusus dari orang yang ahli. Semuanya pakai bahan-bahan herbal terbaik. Orang lain yang minum itu bilang jadi lebih sehat,
Cuma kamu yang mengeluh. Kalau begitu, mungkin tidak cocok dengan kondisi tubuh saya. Bisakah ibu menanyakannya lagi ke penjualnya? Dia memotong ucapan saya. Suaranya tidak keras, tetapi setiap katanya terdengar jelas. Tidak perlu ditanyakan lagi. Aku tahu karena dulu aku pernah meminumnya bersama dia. Tidak ada yang salah dengan obatnya. Kalau ada yang salah, itu ada pada dirimu. Mungkin karena kebiasaan hidupmu yang serampangan dan tidak pernah olahraga, jadi sedikit saja capek langsung menyalahkan obat. Saya diam, bukan karena setuju, melainkan karena saya sadar ini bukan lagi sebuah percakapan. Ini adalah sebuah persidangan di mana saya adalah terdakwa yang sudah divonis bersalah. Saya duduk di sana selama 10 menit lagi. Angin dingin berhembus di punggung saya, dan keringat saya belum juga kering, dada saya masih terasa berat. Bukan karena olahraga, melainkan karena sebuah perasaan yang sangat jelas. Aku sedang didorong menuju tepi jurang. Dan aku tidak tahu di mana ujungnya. Pagi itu, langit berwarna kelabu sejak awal. Gerimis turun tanpa henti, membasahi genting tua. Seolah pertanda dari kelelahan tak bernama. Ibu Hartini berkata akan pergi dinas keluar kota selama sehari, dan hanya meninggalkan pesan singkat, jangan lupa minum obat tepat waktu. Saya hanya mengangguk tanpa reaksi, tetapi hati saya terasa sedikit lebih ringan. Seolah hanya dengan ketidakhadirannya saja, udara di dalam rumah menjadi lebih lega. Ini adalah hari kebebasan penuh yang jarang terjadi, meskipun hanya kebebasan psikologis. Namun, rasa lega itu berakhir bahkan sebelum sore tiba. Sekitar pukul 3, rasa nyeri samar mulai terasa di tengkuk dan bahu saya. Mata saya terasa kabur, napas saya pendek, dan jantung saya berdebar tidak normal. Ini bukan kelelahan biasa karena kurang tidur. Ini adalah rasa lelah yang ekstrem, seolah meresap hingga ke tulang. Saya berjalan terhuyung-huyung ke dapur dan terduduk lemas di kursi. Gelas air di atas meja bergetar halus mengikuti getaran tangan saya. Saat saya menyentuh dahi, terasa dingin luar biasa. Bi Inah, asisten rumah tangga tua yang telah mengabdi pada Ibu Hartini selama lebih dari 10 tahun, keluar dari ruang cuci, melihat saya, dan berhenti sejenak, lalu mendekat dengan tenang. Bi Inah menyentuh saya dengan lembut, seolah menyentuh barang yang mudah pecah. Den, sudah berapa lama minum obat itu? Saya mengangkat kepala. Di mata Bi Inah tidak ada rasa penasaran, hanya ada sesuatu yang seperti campuran antara kekhawatiran dan peringatan. Sudah lebih dari 2 bulan, Bi. Setiap malam 1 butir. Kata ibu ini jamu. Bi Inah tidak langsung menjawab. Dia melirik cepat ke arah pintu, lalu membungkukkan badan lebih rendah dan berkata dengan suara serak, dulu almarhum bapak juga rajin sekali minum obat itu. Setiap malam 1 butir. Awalnya memang kelihatannya lebih segar dan bertenaga, tapi lama-kelamaan badannya jadi semakin lemah. Matanya cekung, badannya tidak bertenaga. Waktu saya coba ingatkan, sudah terlambat. Kalimat terakhir itu ditelannya seperti batu. Bi Inah menegakkan badan, mengelap tangan di celemeknya, dan bergegas pergi. Saya terpaku di tempat. Mencengkeram erat tepi meja dengan jemari saya, terdengar suara klik di dalam kepala saya. Ucapan Bi Inah bukanlah kebetulan. Itu adalah engsel yang membuka pintu semua kecurigaan yang telah lama saya tekan. Malam itu, saya tidak meminum obatnya. Saya memasukkan pil itu ke dalam saku mantel, dan begitu pagi tiba, saya langsung menuju ke lingkungan tempat tinggal saya dulu. Di sana ada sebuah apotek tempat saya beberapa kali membeli obat untuk ayah. Pemiliknya, Pak Rahman, terkenal sebagai apoteker yang andal di lingkungan itu. Saya percaya dia memiliki pengalaman lebih dari sekadar menjual obat. Saya tidak berbelit-belit dan langsung menyerahkan pil itu. Pak, tolong periksa obat ini. Apa mungkin kalau diminum dalam jangka panjang bisa menyebabkan kelelahan? Saya sudah meminumnya lebih dari 2 bulan dan badan saya terasa sangat aneh. Pak Rahman mengamati pil itu sejenak, lalu membawanya ke ruangan dalam. Saya menunggu di luar dengan cemas. Jantung saya berdebar tidak teratur. Sebagian karena tegang, sebagian lagi karena gejala yang sudah biasa saya rasakan. 30 menit kemudian, dia keluar membawa selembar kertas hasil cetakan dari alat analisis. Ini bukan obat biasa. Ya,
Ini semacam obat perangsang peredaran darah dan penambah stamina yang mengandung senyawa nitrat. Ada juga ginseng konsentrasi tinggi, kafein dalam jumlah besar, dan zat pendorong metabolisme untuk meningkatkan serapan darah ke jantung. Saya merasakan setiap kata itu jatuh menimpa tubuh saya. Dia melanjutkan, kalau diminum dalam jangka pendek oleh orang yang lelah atau lemah, efeknya sangat bagus. Tapi kalau diminum terus-menerus oleh orang yang muda dan sehat, apalagi seusia Aden, justru akan menimbulkan efek samping. Bisa menyebabkan insomnia, aritmia, dan dalam jangka panjang bisa mempengaruhi fungsi kelenjar adrenal hingga menyebabkan kelemahan organ dalam. Saya mengangguk dalam diam. Tenggorokan saya tercekat. Seluruh gambaran menjadi jelas. Begitu sampai di rumah, saya langsung menuju kamar Ibu Hartini. Saya tahu persis apa yang harus saya lakukan. Di laci samping tempat tidur tempat ia biasa mengambil obat setiap malam, saya menemukan sebuah kotak obat hitam tanpa merek. Tetapi di sisi sampingnya, tertempel stiker bertuliskan, racikan khusus Ibu Hartini, tidak untuk dijual bebas. Saya menatap tulisan itu seolah sedang melihat sebuah surat pengakuan. Dia tahu bahwa obat ini bukan untuk orang sehat. Dan dia, yang lebih dari siapapun tahu bahwa mendiang suaminya punya penyakit jantung, terus memberikan obat ini kepadanya. Dan sekarang, giliran saya memasukkan sisa pil dan kotak obat itu ke dalam sebuah amplop koklat dan menyembunyikannya di bagian terdalam rak buku. Saya tahu saya tidak bisa diam lebih lama lagi. Tetapi untuk melawan, saya harus yakin. Bukan sekadar menang, tetapi membuatnya bahkan tidak bisa berkelit. Bahkan setelah mengetahui identitas asli obat itu, saya tetap berperilaku seperti mesin yang terprogram. Saya melakukan meditasi setiap malam, sarapan pada waktu yang ditentukan, dan menerima pil kuning dari Ibu Hartini. Tetapi saya tidak lagi menelannya. Saya berpura-pura memasukkannya ke mulut, dan begitu dia berbalik, saya diam-diam membuangnya ke tisu dan menyimpannya di sebuah kotak beludru kecil. Kotak itu saya simpan di bagian terdalam laci meja, terkunci ganda, seolah itu adalah nyawa saya. Seminggu kemudian, saya mengunjungi kantor Pak Chandra, pengacara yang tahun lalu membantu kasus sengketa tanah paman saya. Tanpa banyak bicara, saya membuka tas dokumen dan meletakkan semuanya di atas meja. Pak pengacara, tolong lihat ini. Jika saya mau mengajukan gugatan, apakah bukti sebanyak ini cukup? Pak Chandra memeriksa dokumen-dokumen itu satu persatu. Tatapan dinginnya berhenti cukup lama di atas tulisan, tidak untuk dijual bebas. Obat racikan khusus yang sumbernya tidak jelas, peminum yang punya riwayat penyakit, dan pemberi yang sudah pernah menyaksikan akibatnya. Ini sudah cukup menjadi dasar untuk mencurigai adanya niat, tolong katakan secara langsung. Apakah bisa dituntut? Pak Chandra mengangguk berat. Menurut hukum pidana, perbuatan ini bisa dijerat dengan pasal penganiayaan atau perusakan kesehatan dengan sengaja. Meskipun tidak sampai menimbulkan luka, fakta bahwa dia secara sadar terus-menerus memberikan obat yang dia tahu jelas efek sampingnya sudah cukup untuk mengajukan tuntutan. Saya menatap tajam pil-pil yang tergeletak di atas meja kaca. Hati saya terasa sedingin es. Dengan suara serak, saya berkata, saya tidak ingin sampai dia masuk penjara. Tapi saya ingin dia tahu dengan jelas bahwa saya bukan orang bodoh yang harus berterima kasih sambil terus dieksploitasi setiap hari. Saya tidak tahu bahwa satu butir pil kecil itu akan menjadi sumbu yang menyulut api pada seluruh sistem kemunafikan raksasa yang dibangun dengan uang, kekuasaan, dan kebisuan. Tetapi begitu api itu berkobar, saya tidak punya pilihan selain membiarkannya membakar segalanya. Termasuk peran sebagai suami yang dibeli dengan utang. Bersama dengan kemunafikan itu, Pak Chandra adalah orang pertama yang menerima tumpukan dokumen yang saya siapkan. Tanpa basa-basi, tanpa satu kata pun keluhan. Saya hanya mengatakan satu hal. Tolong ajukan ini ke kejaksaan dan pihak penyidik. Saya ingin menang dengan pasti, bukan hanya cepat. Dia tidak langsung menjawab, tetapi dari matanya yang telah menangani banyak kasus, saya melihat sebuah cahaya yang jelas. Cahaya keyakinan pada logika, bukti, dan pada seorang pemuda 19 tahun yang tiba-tiba belajar menuangkan kelemahannya bukan dengan air mata, melainkan dengan pena. Tidak berhenti di situ,
Saya juga mengirimkan salinan dokumen ke Dinas Kesehatan untuk pengujian kandungan obat. Pil kuning yang sama yang muncul di hadapan saya selama 2 bulan terakhir, obat kuat yang masuk ke mulut saya setiap malam diiringi tatapan penuh kasih sayang palsu. Jika keadilan itu ada, ia harus diletakkan di atas hasil uji laboratorium, bukan di meja makan atau kamar tidur. Tetapi langkah tersulit ada di luar prosedur hukum. Melalui dokumen pemakaman yang sudah usang, saya menemukan alamat kakak dari mendiang suami, Ibu Hartini. Sebuah rumah kecil di pinggir kota. Satu-satunya tempat yang memiliki hubungan darah dengan nama yang ada di dalam bingkai foto di samping tempat tidur saya. Saya menyalin seluruh dokumen dan mengirimkannya. Tanpa nama, tanpa penjelasan apapun, hanya secari kertas bertuliskan tangan. Saya rasa beliau berhak tahu dengan jelas mengapa almarhum tidak sempat menceritakan kisahnya sebelum meninggal. 3 hari kemudian, telepon saya berdering. Suara seorang pria tua yang serak dan kasar, tetapi setiap katanya terdengar jelas. "Apa kau pemuda yang tinggal bersama Hartini?" Saya menjawab singkat dengan tenang. "Benar, Pak. Tapi sepertinya tidak akan lama lagi." Terdengar suara isapan napas dari seberang telepon. Diikuti helaan napas yang sangat pelan. "Kematian adik saya. Kami sekeluarga curiga, tapi tidak punya bukti." Wanita itu terlalu licik dan lihai berkelit dari kesalahan. Saya tidak menyela. Saya tahu bahwa ada penderitaan yang cukup hanya dengan diluapkan, tanpa memerlukan reaksi dari orang lain. "Terima kasih, Nak, bukan karena gugatannya, tapi karena akhirnya ada orang yang berpihak pada adik saya." Saya menutup telepon. Tangan saya masih gemetar. Tetapi hati saya tidak lagi dingin. Seminggu kemudian, berita pertama meledak. Diduga paksa suami mudanya konsumsi obat berbahaya. Pengusaha wanita terkenal dituntut. Namanya tidak disebutkan, tetapi siapapun yang tinggal di lingkungan ini tahu bahwa foto itu adalah Ibu Hartini. Dalam foto yang diambil di sebuah acara amal itu, dia mengenakan gaun merah dan tersenyum anggun. Tetapi kini foto itu terjepit di antara 2 kata, terduga pelaku. Saya tidak membagikan berita itu, tidak juga memberitahukannya kepada siapapun. Tetapi di dalam hati, saya merasakan sesuatu yang seperti belenggu terakhir. Putus dengan sendirinya. Ibu Hartini menghilang dari media sosial. Teman-temannya tidak lagi datang ke rumah. Yayasan Amal mencabut fotonya dari daftar donatur. Orang-orang yang dulu menuangkan anggur untuknya di pesta peresmian kini diam-diam saling mengirimkan berita itu sambil berbisik. Ya ampun, kelihatannya saja anggun, ternyata kelakuannya seperti itu. Saya pernah mendengar Ibu Hartini berkata bahwa seorang wanita hidup dari pandangan orang lain. Kini, pandangan-pandangan itulah yang merobek-robek reputasi yang telah ia bangun dengan susah payah. 3 minggu kemudian, hasil uji laboratorium resmi tiba dalam sebuah amplop tertutup. Bersama dengan surat resmi dari lembaga penyidik, kalimat-kalimat dingin yang dicetak tebal memastikan bahwa Ibu Hartini mengetahui dengan jelas riwayat penyakit kardiovaskular mendiang suaminya. Sebagai seorang istri dan wali terdekat, mustahil ia tidak tahu bahwa segala bentuk rangsangan fisik harus dihindari secara mutlak. Tetapi, alih-alih menghindarinya, ia justru dengan sengaja memesan secara khusus obat tanpa merek, tanpa resep medis, tanpa sertifikasi, dan tanpa petunjuk penggunaan. Obat itu terbukti mengandung nitrat dan kafein dalam kadar yang sangat tinggi dan berbahaya. Menurut hasil uji, jika orang sehat meminum obat ini secara terus-menerus selama lebih dari 2 bulan, dapat menyebabkan aritmia, insomnia kronis, penurunan fungsi adrenal, bahkan dalam jangka panjang, kerusakan pada sistem kardiovaskular. Semua efek samping dan reaksi biologis yang selama ini saya tahan dalam diam, terurai satu persatu, menjadi pisau yang mencabik-cabik alasan yang selalu ia gunakan sampai akhir. "Tenang saja, aku tidak akan menyakitimu." Ibu Hartini tahu. Dia tahu betul bahwa obat itu adalah barang yang sama sekali tidak boleh digunakan. Tetapi ia tetap memberikannya kepada saya setiap hari hanya karena satu alasan. Agar saya memiliki cukup tenaga untuk memuaskannya setiap malam. Agar saya bisa menggunakan semua benda di dalam kotak hitam di samping tempat tidur itu untuk membuatnya mencapai puncak kenikmatan. Tidak perlu cinta, tidak perlu perhatian. Yang ia inginkan hanyalah seorang pria yang selalu sehat dan siap sedia untuk memenuhi hasrat seksualnya yang obsesif.
Ketika suami pertamanya tidak kuat, ia mencari suami baru. Ketika suami baru itu mulai lelah, ia menambah dosis obatnya, semuanya demi memenuhi hasrat patologis yang disamarkan dengan nama pernikahan. Saya bukan korban pertama, dan nyaris saja tidak menjadi penyintas terakhir. Karena unsur-unsur pidananya terpenuhi, kasus ini dituntut dengan pasal penganiayaan yang disengaja. Vonisnya adalah 1 tahun penjara dengan masa percobaan, ganti rugi seluruh biaya pengobatan, dan pengawasan selama 12 bulan sejak tanggal putusan. Ibu Hartini tidak masuk penjara. Ya, mungkin terdengar ringan. 1 tahun masa percobaan, ganti rugi beberapa puluh juta rupiah, 12 bulan pengawasan. Bagi seseorang yang memiliki banyak properti, perusahaan material, dan menjadi donatur yayasan amal, hukuman seperti itu mungkin tidak ada apa-apanya. Tetapi hanya orang seperti saya, yang mengalaminya langsung, yang tahu bahwa hukuman terbesar yang ia terima bukanlah yang dijatuhkan di pengadilan. Itu datang dari tatapan mata dunia. Orang-orang yang dulu menunduk dan memanggilnya Ibu Hartini dengan suara penuh hormat. Teman-teman yang memamerkan tas bermerek sambil menceritakan betapa besar donasi yang ia berikan ke yayasan amal. Kini, tanpa pemberitahuan apapun, mereka menghapus namanya dari daftar donatur. Foto-foto lamanya diturunkan diam-diam. Tetangga-tetangga yang melewatinya tidak lagi menyapa, melainkan menatapnya lama dengan tatapan campuran antara iba dan jijik. Dan bagi saya, ia kehilangan satu hal lagi, sesuatu yang tidak bisa dihitung dengan uang atau surat putusan. Hak untuk mengendalikan orang lain. Hak untuk tersenyum seolah sedang merawat saya sambil memberikan obat di tangan saya setiap malam. Hak untuk mengawasi saya saat duduk di meja makan yang disajikan dengan menu mendiang suaminya. Hak untuk membuat saya bermeditasi seperti orang mati dan hidup mengikuti jadwal hantu tak bernama. Dan hak untuk menyebut semua itu cinta. Saya pikir dia begitu kuat sehingga saya harus menahannya dengan mata tertutup, harus bertahan hidup dengan menahan napas. Tetapi semua kekuasaan itu hanya ada ketika saya diam. Kini, ia sendirian di rumah kosong yang bahkan asisten rumah tangganya pun sudah pergi. Yayasan Amal telah memunggunginya, dan suara bisik-bisik dari segala penjuru kembali menggema. Reputasinya hancur, hubungan dengan teman-temannya putus, bahkan bisnisnya pun goyah. Ibu Hartini memang tidak berada di dalam penjara, tetapi saya yakin ia hidup terkurung di dalam penjara jenis lain. Dan kali ini, kunci penjara itu tidak ada di tangannya. Pada suatu pagi yang berawan, saya keluar dari gedung pengadilan membawa surat putusan cerai dan vonis yang dicap stempel merah. Orang-orang bilang saya seharusnya bahagia, tetapi saya hanya merasa tubuh saya menjadi ringan, seolah baru saja terbangun dari mimpi yang beratnya ribuan kilogram. Mimpi di mana setiap malam adalah rangkaian dari sebutir pil dan belayan tanpa akhir, dan setiap pagi adalah sebuah drama tanpa perasaan. Di depan pengadilan, ada beberapa orang yang menunggu sidang lain. Tidak ada yang menatap saya, dan tidak ada yang tahu bahwa saya telah hidup selama beberapa bulan dengan seorang wanita yang bisa meracuni orang dengan sebutir pil yang diberikan bersama senyuman. Saya menengadah ke langit. Matahari hari itu tidak menyilaukan, tetapi cahaya yang terpantul di tangga batu semakin memperjelas batas antara kompromi yang dulu saya sebut pengorbanan, dan harga yang harus dibayar ketika orang lain melanggar batas moralitas. Saya telah melunasi utang yang seumur hidup dipikul oleh ibu saya. Bukan dengan uang, melainkan dengan masa muda saya dan rasa nyeri di dada setiap pagi. Tetapi wanita yang menganggap saya sebagai sebuah komoditas itu kini telah diadili oleh hukum. Saya menceritakan ini bukan untuk mencari simpati. Saya menceritakannya sebagai sebuah peringatan, jangan jadikan orang lain sebagai alat demi hasratmu sendiri. Jangan paksa orang lain untuk hidup sesuai dengan kebutuhanmu, hanya karena kesepian, hasrat fisik, atau karena ingin terus merasa menarik. Jangan mengontrol, memaksa, dan mengeksploitasi sedikit demi sedikit dengan dalih cinta, lalu menyebutnya sebagai perhatian. Ibu Hartini melakukan hal yang sama kepada saya dan kepada mendiang suaminya. Dan dia nyaris membunuh satu orang lagi demi hasratnya yang egois dan patologis. Cinta bukanlah arena untuk memuaskan naluri. Tidak ada seorang pun yang berhak membangun kebahagiaannya di atas penderitaan orang lain. Sekarang, setelah Anda mendengar hingga kalimat terakhir ini, jika cerita ini menyentuh sebagian dari hidup atau perasaan Anda, silakan tinggalkan komentar di bawah.
Saya sangat ingin tahu pemikiran dan sudut pandang Anda. Dan jika Anda merasa pesan ini layak untuk disebarkan kepada lebih banyak orang, jangan lupa untuk menekan tombol suka. Selain itu, jika Anda ingin mendengar lebih banyak kisah nyata yang jarang diungkapkan, sisi gelap kehidupan, dan bisikan di tengah malam, subscribe ke channel pilihanmu dan jangan lewatkan cerita berikutnya. Satu klik kecil dari Anda adalah kekuatan besar bagi saya untuk terus menyuarakan hal-hal yang banyak orang tidak berani katakan.